Si Rinita itu pernah diboking sama Banter Sabu di Prabu Mulih. Kejadiannya itu sekitar seminggu lalu. Kurang ajar si Renita. Dasar munafik. Ini bekas kecupan ya? Aku sekalian mau nanya bekas ciuman di dadamu itu. Aduh bang, kamu kok kayak gitu sih? Kan udah aku jelasin. Ah udah, nanti aja. Ikut aja. Salah banget. Ren! Ren! Renita, sayangku, kamu yot malam ini. Bang Alvan. Bang, aku tuh gak nyangka kamu hadir di kehidupan aku. Tahu-tahu kita jadi suami istri. Berbahagialah Alvan dan Renita. Mereka naik pelaminan setelah terpisah lama. Sebelumnya Alvan dan Renita pernah berpacaran, tapi sayang cinta mereka tak mekar. Renita dan Alvan menikah dengan pasangan masing-masing. Abang gak menyesal? Reni, aku juga punya masa lalu. Tapi kamu kan mau menerima aku. Aku nggak mau pernikahan kita rusak karena masa lalu kita. Aku juga maunya gitu bang. Aku mau pernikahan kita ini pernikahan kita yang terakhir. Kalau memang pernikahan kita ini menjadi pernikahan yang terakhir, mulai sekarang kita harus saling terbuka. Terbuka? Bukannya kita udah terbuka, Bang? Ketika naik pelaminan, Alvan seorang duda berusia 27 tahun yang sudah punya seorang anak. Belakangan anak semata wayangnya diboyong mantan istri Alvan. Lalu Renita, janda berusia 25 tahun, membawa 2 buah hatinya. Anak pertama Renita, perempuan bernama Nina berusia 5 tahun. Lalu si bontot Nino berusia 2 tahun. Alvan dan Renita tinggal di Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Mereka masih menumpang di rumah orang tua Renita. Sehari-hari Alvan dan Renita cari uang dari hasil menampung getah karet. Bang, aku mau buat abang iot lagi. Mantap barangnya. Van, aku nggak habis pikir sama kau. Kok bisa kau nikah sama si Renita? Kenapa rupanya? Aku udah bosan hidup sendiri. Lagian aku sama Renita tuh udah pacaran. Kami berdua tuh banyak kecocokan. Jadi ya udahlah. Bukannya apa-apa. Kau tahu sendiri masa lalunya. Dia itu pernah kerja di kerokean. Aku udah tahu semua itu. Dia sendiri yang cerita. Tapi itu kan masa lalunya. Sekarang dia nggak kerja macam itu lagi. Usia pernikahan Alvan dan Renita masih seumur jagung, tapi benih-benih keretakan rumah tangga mereka sudah muncul. Sebabnya, Alvan belum bisa lepas dari jerat narkoba. Dari pergaulan sesama pemakai serbuk haram, lalu Alvan mendapat kabar miring masa lalu Renita. Alvan panas hati. Itu pasti kejadiannya sebelum aku nikah kan? Kalau aku nggak kenal baik sama kau, aku nggak bakal kasih tahu info ini. Kejadiannya itu sekitar seminggu lalu. Kurang ajar si Renita. Dasar munafik. Turun. Udah turun, ayo ikut. Ayo sini. Bang. Udah sini. Diam situ. Bang, kita mau ngapain ke sini? Katanya kita mau ke pendopo ke rumah orang tua kamu.
Iya, kita mau ke pendopo. Tapi ada yang mau kutanyakan sama kau. Nanya apa lagi sih, Bang? Kita nanya nanti aja ya di pendopo ya. Gak bisa. Sekarang. Kalau di pendopo, aku bisa berubah pikiran. Alvan membawa kabar miring soal masa lalu Renita ke hadapan istrinya. Renita terkejut. Renita membantah keras tuduhan Alvan. Sekarang kau jawab jujur ya. Kau ada pergi sama laki-laki lain kan? Jawab! Astaga, Bang. Nggak ada itu, Bang. Tega kali kau nuduhku kayak gitu, Bang. Renita, sekali lagi aku tanya sama kau. Benar kan? Kau ada pergi sama laki-laki lain? Hah? Jawab, Renita. Jawab! Nggak ada, Bang. Jujur, Renita. Hah? Atau kusiramkan cukup parah ini ke wajahmu? Siram aja, Bang. Siram cukup parah itu ke wajahku, Bang. Siram. Siram, Bang. Awas kau ya. Kalau ketahuan kau pergi sama laki-laki lain, ku bunuh anggota keluargamu. Ngerti kau? Panas, Bang. Ren, mana kopinya? Aku suruh bikin kopi malah main HP. Serius banget sih. Pantesan gak jadi-jadi kopinya. Sebentar, Bang. Gasnya habis. Mau aku ganti dulu gasnya. Kamu lagi apaan sih? Hah? Serius banget? Hari-hari Alvan terus dipenuhi kecurigaan pada Renita. Tapi Renita tak kalah sengit. Ia bantah tuduhan demi tuduhan suaminya. Renita bertahan keras. Ini kamu ganti ya passwordnya? Nggak aku ganti, Bang. Lihat. Abang pelan-pelan. Mungkin abang salah. Pelan-pelan, Bang. Aku sudah tulis berkali-kali. Tuh, nggak bisa masuk. Ini pasti kamu ganti passwordnya. Tapi apa akibatnya untuk Renita? Sebuah pukulan mendarat di perut Renita. Masih ada lagi. Telapak tangan Alvan menampar wajah istrinya. Terakhir, Alvan keluarkan pisau. Ia ancam hidup istrinya. Aku cuma chattingan sama teman sekolah aku kok. Hah? Kan? Aku juga kan? Akhirnya ngaku juga kan kamu kan? Hah? Kamu chattingan sama teman laki-laki lain kan? Hah? Enggak, Bang. Hah? Bang, enggak. Dasar istri gak tau untung kamu! Hah? Bang, ampun, Bang. Jangan! Sakit, Bang. Hah? Sakit? Bang, sumpah, Bang. Ada chattingan sama laki-laki lain, Bang. Dengar ya? Hah? Hah? Akhirnya kamu ngaku juga kan? Kamu chattingan sama teman laki-laki lain kan? Kamu janjian sama dia supaya kamu dapat upah, ya kan? Enggak, Bang. Astagfirullah, Bang. Hah? Aku enggak ada chattingan sama laki-laki lain, Bang. Aku cuma komentarin postingan Facebook temen sekolahku, Bang. Itu juga cewek, Bang. Sumpah. Udah, Bang, sakit, Bang. Awas kamu ya. Kalau benar kamu chattingan sama teman laki-laki lain, salah satu keluargamu akan aku bunuh. Dengar nggak? Iya, Bang. Awas kamu. Awas kamu ya. Astagfirullahaladzim, Alvan. Kau sudah gila ya? Kau ingin membunuh istri kau ya? Kau ingin mengancam dia pakai pisau? Bu, dia itu berbohong, Bu. Dulu waktu nikah, dia berjanji gak bakal janjian sama laki-laki lain. Ibu tidak peduli. Yang jelas kau ingin mengancam dia pakai pisau. Kau ingin membunuh dia. Bu, dia dulu mau jadi istriku untuk membuka lembaran baru. Sekarang ya, dia janjian sama laki-laki lain. Bohong, Bu. Dia itu nggak bisa buka Facebook aku. Dia curiga kalau aku chat sama laki-laki lain, Bu. Ibu gak usah ikut campur. Ini urusan keluargaku. Biar aku selesaikan sendiri. Ibu, pergi sana. Pergi sana. Memang ini bukan urusan ibu, tapi ini rumah ibu. Kau tidak berhak untuk sewenang-wenang terhadap istri kau. Kau tidak berhak untuk membunuh dia. Dia anak orang, Alvan. Perempuan, sama aja.
nggak ada. Pasti udah kamu hapus kan? Udahlah, aku minta maaf. Itu HP-mu. Dek, ayolah Dek. Mumpung anak-anak udah tidur. Abang, kalau ada maunya aja manggil deh, manggil sayang. Tapi bang, aku ke belakang dulu ya. Perjalanan rumah tangga Alvan dan Renita belum panjang, tapi sudah terasa naik turunnya. Di antara pertengkaran mereka, kemesraan di ranjang tetap ada. Akan tetapi, kemesraan itu tak bertahan lama. Sebabnya, kecurigaan Alvan kembali bangkit ketika ia menuduh Renita telah bercumbu dengan lelaki lain. Buktinya, Alvan melihat tanda merah di dada Renita. Ini bekas apa? Ini bekas kecupan ya? Ini tuh bekas ciuman. Enggak bang, ini tuh bekas dibekap. Bohong kamu, ini bekas ciuman. Enggak bohong. Bohong kamu. Ini bekas ciuman. Kalian berdua ini ngapain sih? Malah masih aja ribut. Apa sih yang kalian ributkan? Aku nggak ngerti mak sama abang. Curiga terus. Bikinnya macem-macem. Ya aku selingkuh lah, main gila lah. Karena Mama tahu sendiri kan, aku setiap hari itu di rumah. Alvan, kamu bagaimana sih? Curiga terus sama istri kamu. Di rumah dicurigain, ke kebun dicurigain, istri sakit dicurigai. Sudah, Mama udah denger ribut lagi ya. Ren, aku mau ambil bodi motor ke rumah Reno. Kau ikut ya? Abang aja sendiri ya. Aku di rumah aja. Mau beres-beres bantu Mama. Kalau aku sendiri, nanti yang pegangin bodi motor siapa? Kan susah kalau sendiri. Udah kau ikut aja. Ya udah deh aku ikut. Tapi habis itu langsung pulang loh ya. Iya, kita ambil bodi motor terus pulang. Udah yuk. Ya. Bunda mau kemana? Ayo mau ikut. Sayang. Bang, makanya aku nggak mau pergi. Anak-anak pasti mau ikut. Ya udah, kita ajak jalan aja dulu sebentar. Nanti juga kalau mereka udah puas, pasti mau ditinggalin. Alvan mengajak Renita dan dua anaknya jalan-jalan, tapi sesungguhnya Alvan punya rencana lain. Ia masih ngotot memburu pengakuan Renita soal tanda merah di dadanya. Kecurigaan Alvan masih berkobar. Oke. Udah siap semua? Siap? Kita mau kemana hari ini? Kita ke pasar ya? Ke minimarket aja deh. Oke. Ren, Seno nggak ada di rumah. Jadi kita besok aja ambil body monsternya ya. Sekalian ke rumah ibu. Apa lagi ke sana sih, Bang? Lagian rencana kan kita mau pulang. Anak-anak belum makan, belum mandi loh. Ya nanti aja tuh. Aku sekalian mau nanya bekas ciuman di dadamu itu. Aduh, Bang, kamu kok kayak gitu sih? Kan udah aku jelasin. Ah udah, nanti aja. Ikut aja. Serah banget. Ren! Ren! Bunda! Ren! Begitu Renita mendengar ucapan Alvan yang tetap ngotot soal tanda merah di dadanya yang memicu kecurigaan suaminya, ia meloncat dari motor. Renita kabur. Kalau memang bekas ciuman di dadanya itu bukan dari selingkuhannya, nggak mungkin dia berani loncat dari motor. Ayo ya kita kejar Bunda. Yaudah, yuk. Ayo kita kejar Bunda. Maka yang terjadi berikutnya adalah kekacauan. Alvan panik. Dua anak Renita yang tertinggal pun sama. Ayah, kenapa kita berhenti di sini? Bunda kan ke sana. Ya, nanti kita susul Bunda ya. Ya. Ayo Nina jangan nangis terus. Ya, ayo jadi pusing ya. Diam. Diam ya. Diam. Aku mau Bunda, aku takut ya. Iya, diam. Nanti kita susul ya. Ya sayang ya, nanti kita susul Bunda ya. Diam.
Diam, jangan nangis terus. Aduh, mana ini? Ngajar. Pergi aja ke sini minta. Harus kasih pelajaran sama dia. Anaknya nangis terus lagi. Ayo coba pergi lihat sana. Mungkin Bunda udah pulang. Ya, coba lihat dulu. Ya, sini sayang, sini. Puncak kepanikan dan kekalutan Alvan terjadi ketika ia kalap melampiaskan marahnya pada anak bontot Renita, Nino, yang masih balita. Kakinya diam juga nih anak. Ayah, kok adik diam aja? Ayo tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Ya, udah jangan nangis. Diam. Shh, shh. Diam, diam. Shh. Ayah, adik kenapa ya? Ayah juga bingung, udah kamu jangan nangis terus. Diam, diam. Ayah pusing nih. Diam, diam. Shh. Ayo. Dengar ayah. Ya. Ayo tunggu adik di sini ya. Ayah mau beli obat dulu ya. Udah jangan nangis, diam ya. Ya. Dan diam. Ya. Jangan nangis, tunggu adik sini. Ayah, tapi jangan lama-lama. Iya. Ayah nggak lama-lama ya. Ayah nggak lama-lama. Kamu diam. Diam. Ya, diam. Di persimpangan jalan di Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Nino, si balita lugu yang tak tahu menahu soal persoalan orang tuanya, tewas setelah dianiaya Alvan. Siapa, Nak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini siapa? Ini adik kamu? Tolong! Ada apa, Bu? Ya Allah. Nino kenapa, Nina? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu kenal dengan anak ini? Ya, Bu, ini keponakan saya. Dia biasanya sama ibunya terus. Bundanya mana? Nina. Kok bisa dia di sini? Saya juga nggak tahu, Bu. Nino. Bagaimana? Bangun, Nino. Nino. Bundanya mana, Nina? Kamu berdua doang. Gimana ini, Bang? Kenapa ini? Ada apa ini? Ini anak siapa? Hah? Mengapa kejadiannya bisa sampai seperti ini? Di antara kalian berdua, siapa yang duluan sampai ke sini? Saya, Pak. Saya tadi memang mau ke sini. Saya dengar anak kecil nangis. Waktu saya ke sini, yang perempuan ini nangis. Dan dia nunjukin adiknya yang ini. Bapak ini siapa? Bapak kenal anak ini? Iya, Pak, saya kenal, Pak. Ini keponakan saya, Pak. Ini Nina dan ini Nino adiknya, Pak. Ya sudah, kalau begitu kalian berdua nanti ikut kami ke polsek. Sekarang kita bawa dulu anak ini, kita antar ke rumah orang tuanya dan ke rumah sakit. Ayo, angkat Pak, tolong Pak. Ayo, tolong Pak, angkat Pak. Tolong, bantu angkat. Tolong, hati.
Sementara Alvan kabur, Renita yang berpencar dengan anaknya justru minta pertolongan seorang dukun. Renita minta mantra dukun untuk mengupayakan keselamatan Dan anaknya. anakmu namanya siapa? Ada fotonya? Ada Mbak, sebentar. Ini Mbak, suami saya namanya Alvan, anak pertama saya perempuan namanya Nina, dan yang kecil namanya Nino Mbak. Tolong Mbak, sekitar 1 jam yang lalu mereka dibawa sama suami saya Mbak. Oh, begitu. Tunggu sebentar. Anakmu Nina dan Nino. Ya Mbak. Ini Mbah ada 3 buah. Paham? Paham Mbak, paham. Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Saya izin pamit dulu untuk ke tempat saya tadi loncat. Lalu nasib Alvan? Polisi berhasil membekuk Alvan di tempat persembunyiannya di Kalideres, Jakarta Barat. Alvan memang kabur dari Sumatera Selatan menuju Jakarta. Iya, Pak. Kamu telah membunuh anak tiri kamu. Sebentar Pak, tenang dulu Pak, sabar. Sebentar Pak. Saya bisa jelaskan. Pak, ikut Pak. Pak, ampun. Ampun Pak. Pak, ampun. Pak. Waktu kami temukan itu seorang mayat laki-laki, ya, mayat anak balita, ya, setahun 8 bulan lah kira-kira umurnya begitu. Bersama ayunya yang berumur 5 tahun. Nah, 2 anak kecil ya? 2 anak kecil. Nah, kemudian kami lihat memang sudah tidak ada nyawa lagi, langsung bawa ke rumah sakit. Di perjalanan kami tanya-tanya sama anaknya yang masih hidup itu kan, di pihak rumah sakit ini akibat kehabisan napas kan, napasnya dicelup dengan air katanya, nggak bisa napas lagi habis. Ada lagi kan Ada tinggi di kakinya, perutnya diinjek gitu. Karena anak kecil kan, namanya anak kecil kalau di ini aja udah ini kan, nggak ada tenaga kan. Dengan jelas kematian karena apa? Ada tindak kekerasan. Ada tindakan kekerasan ya. Nah, mama aku tuh mertua aku tuh selalu nutupi kesalahan dia, Pak. Mama bilang malam itulah dia ngomong, Dem katanya bertengkar terus. Lah kata aku kan, enggak tahu enggak bertengkar, Mak. Apalah jelas-jelas bekas bibir kata aku kan di sini ya. Bibir kamu juga. Bukan, Pak. Amen bibir aku pasti aku tahu kan. Ada bekasnya, Pak. 2 ekor dia tuh di sini. 2. Jadi mungkin nggak tahu aku hilap yang mana. Tidak sadar juga aku dilampiasi dengan anak itu. Terus kamu bawa kemana? Ke sungai. Ya, Nah terus tuh kecelupi ke sungai kan, posisi itu aku lagi marah anak. Pas posisi itu aku sadar, itu naik motor lagi kan. Itu tuh kasih napas buatan, terus tuh nggak tahu lah, lemas badannya kan. Dia tuh pikirannya curigaan Cek Ten. Kalau dia mau main ya, katanya aku pasti ketemuan sama laki-laki lain. Iya. Padahal kata saya kalau nggak percaya tanya sama tetangga. Pernah nggak saya keluar rumah? Sehari-hari saya di rumah saja, ngurus anak-anak. Nggak mau juga ada. Saya tidak terima anak saya diperbuat seperti ini. Dengan perbuatan dia selama ini ke saya, tak hukuman yang berat pokoknya. Keberadaan atau mungkin kami melaksanakan profiling juga ke Anthony, ternyata dia juga pengguna juga. Dan memang pada saat itu dia juga masih dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba. Nah, sehingga dia sangat berani sekali untuk melakukan itu. Sehingga terjadilah pembunuhan itu. Sudah sering cekcok. Nah, kemudian mungkin sudah klimaksnya atau mungkin sudah titik nadinya, bahwasanya pada saat itu sudah mungkin ditemukan tanda-tanda itu di badan istrinya, sehingga dia sudah merencanakan. Nah, itu dibawalah ke hutan dan sedang cek, akhirnya berantem di situ dan kemudian dia lompat dari motor sehingga terjadilah seperti itu. Kita akhirnya dengan kejadian ini kami persangkakan dengan pasal 340 ya, pembunuhan berencana, yang mana di sini juga ada perlindungan anak juga. Jadi pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2016
kemudian Undang-Undang 23 tahun 2002 perlindungan anak, dan Junto 340 tadi itu. Ancamannya seumur hidup.